Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Musdalifah, SPD EMPD, dosen tetap dengan jabatan asisten ahli pada program studi teknologi pembenihan ikan Politeknik Bombana. Saya menyelesaikan studi magister di Universitas Negeri Makassar pada program studi pendidikan bahasa Inggris, dan setelah resmi bergabung sebagai dosen tetap di Politeknik Bombana, saya aktif mengampu beberapa mata kuliah bahasa Inggris seperti Bahasa Inggris 1, 2, dan 3. Dalam hal ini, mata kuliah Bahasa Inggris 1 dalam konteks penggunaan bahasa Inggris secara umum, dan Bahasa Inggris 2 dan 3 fokus ke bahasa Inggris dalam konteks teknologi pembenihan ikan sesuai dengan bidang keahlian mahasiswa di prodi ini. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dan akan saya tampilkan dalam video ini sebagai salah satu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran, dan saya akan membawakan mata kuliah Bahasa Inggris 2 dalam hal ini Bahasa Inggris dalam konteks teknologi pembenihan ikan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menggunakan bahasa Inggris secara komunikatif, aplikatif, dan kontekstual dalam kegiatan dasar pembenihan ikan atau hatchery. Mata kuliah ini menjadi lanjutan dari Bahasa Inggris 1 yang berfokus pada dasar komunikasi bahasa Inggris, lalu diarahkan lebih spesifik ke konteks vokasi, yaitu fish hatchery, aquaculture, hatchery equipment, work instruction, dan simple hatchery report. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan penyampaian materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas bahasa Inggris terapan untuk kegiatan pembenihan ikan, meliputi kosakata hatchery, alat dan fungsinya, instruksi kerja, proses pembenihan, kualitas air, pemberian pakan, keselamatan kerja, laporan sederhana, serta percakapan dan presentasi dalam konteks hatchery. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi S5, P1, KU2, dan KK1 yang telah dituangkan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan telah divalidasi oleh ketua program studi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan kosakata bahasa Inggris yang berkaitan dengan fish hatchery dan aquaculture. Yang kedua, mahasiswa mampu memberi dan memahami instruksi kerja serta SOP sederhana dalam konteks hatchery. Yang ketiga, mahasiswa mampu membaca teks vocational dan menulis laporan pendek kegiatan hatchery. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan komunikasi lisan maupun dialog, role play, dan penjelasan proses pembenihan ikan. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada komponen delivery, saya menyampaikan materi describing hatchery equipment secara terstruktur melalui pembelajaran tatap muka dengan bantuan media visual berupa gambar atau alat hatchery. Dan materi ini saya sampaikan dengan pola sederhana, yaitu pengenalan nama alat, pelafalan, deskripsi, serta fungsi alat. Sedangkan pada komponen interaction, mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui tanya jawab, diskusi, dan refleksi bersama. Interaksi ini menunjukkan adanya hubungan 2 arah antara mahasiswa dan dosen. Dosen tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup, komunikatif, dan tidak berpusat sepenuhnya kepada dosen. Dan pada komponen assessment, saya menggunakan kuis interaktif. Dalam kuis tersebut, mahasiswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hatchery equipment yang telah dibahas sebelumnya.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa secara cepat dan menyenangkan sekaligus memperkuat materi yang telah mereka pelajari. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah contextual teaching and learning dengan pendekatan student centered learning, dan metode yang diterapkan meliputi tanya jawab, group discussion, dan quiz. Model ini terlihat dari upaya dosen mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks nyata yang dekat dengan bidang keilmuan atau kebutuhan mahasiswa melalui pengenalan alat-alat hatchery dan praktek menjelaskan fungsi alat tersebut dalam bahasa Inggris. Berikut ini merupakan proses video pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 2 pada pertemuan ketiga dengan materi Describing Hatchery Equipment. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everyone. Good morning. How are you this morning? Okay, today is excellent. Okay, so welcome back to our English for hatchery class. Yeah, as I have told you last week, yeah, today we are going to discuss about describing hatchery equipment. And before we start the topic today, let's pray. Yeah, based on our religion and beliefs. Let's start. Okay, finish. Before we start discussing the topic today, I would like to check your attendance. Does everyone come today? Apakah semua hadir hari ini? Oh, no. Who is absent today? Siapa yang nggak hadir? Irfan. Any information? Oh, Irfan is sick. Okay. Hopefully, Irfan can get well soon. Yeah. We're gonna discuss about hatchery equipment. Before we talk about hatchery equipments, yeah, let's talk about the learning objectives. Ya, tujuan pembelajaran kita, apa yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Okay, let's start from the first point. The verse is, students are able to identify simple hatchery equipment. Jadi yang pertama, nanti dalam pembelajaran ini kalian akan mampu mengidentifikasi ya peralatan yang digunakan dalam pembenihan ikan ya. Kemudian yang kedua, pronounce the vocabulary correctly ya. So we don't only know the words, but we have to be able to pronounce, to say the words correctly ya. Jadi kalian nggak hanya tahu katanya, kalian nggak hanya tahu tulisannya, tapi kalian harus tahu bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Inggris dengan benar ya, with a correct pronunciation. Kemudian yang ketiga, describe the function of each tool using simple expression. The function. Jadi nanti kita tidak hanya mengetahui alat ini namanya apa, tapi kita juga akan belajar mendiskusikan tentang fungsinya apa sih. Ya, I know that you know the function of each equipment in this hatchery, but let's discuss the function in English ya. Kalau berbicara mengenai fungsinya, saya yakin kalian semua udah tahu ya. Tapi bagaimana mengungkapkannya, bagaimana menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang dimaksud dalam poin ketiga ini. Kemudian yang terakhir, present the equipment orally in English ya.
Jadi nanti ya setelah kalian kita membahas tentang fungsinya, kalian mampu mempresentasikannya. Jadi apa yang dipresentasikan, apa yang dijelaskan? Ya, at least the description and also the function. Deskripsinya dan juga fungsinya. Oke? Next. What can you see in this picture? Tadi di awal saya bertanya ya, what do you have in your mind? Apa yang ada di kepala kalian ketika saya mengatakan hatchery equipment? Nah, saya yakin ya di antara kalian ya di kepalanya ya yang terlintas itu ya kayaknya di gambar ini ada ya. Ya. Are you familiar with this picture? Yes, of course. Now, so if I'm asking you this one, can you tell me what is this? Okay, and in English, this is also we call tank. Dalam bahasa Inggris juga disebut tank. How do you say? Tank. Very good. What about this? Ember ya? Okay, ember. How do you say ember in English? Bucket. Good. And what about this? Aerator, ya? Aerator. How do you pronounce it in English? Aerator. Aerator. Yeah. Okay. And what about this? Ini apa? Iya, pH meter. How do you say it in English? P? Yes. pH meter. Okay, pH meter. Okay, kalau dalam bahasa Indonesia semuanya tahu. Nah, sekarang kita pronounce it in English. What about this? Iya, kalau ini semua familiar ya. Biar kalau di hatchery, what is the function? Mengukur suhu. How do you say in English? How do you say in English? To measure the water temperature. Very good. Yes. And yang mana jaring? Ini atau ini? Mirip ya? Iya, jadi ini apa? Serok. How do you say in English? Anybody knows what is serok in English? Oke, jadi dalam bahasa Inggris serok itu dalam hatchery namanya scoop net. And the last one is saya yakin semua sangat-sangat familiar dengan ini. Ini jaring ya. In English, how do you say jaring? Alright, let's check. Mari kita cek whether what you have mentioned is correct or no. Let's see. Okay, so what you have told me before, that's all correct. Ya, semuanya udah benar. Okay, next we are going to discuss about the equipment, that we have seen on the picture before, we also will discuss about the description, and also the function. Okay, let's see. This is tank. So as you can see here, seperti yang kalian bisa lihat di sini. So tank is a large container, to hold water in hatchery. Jadi ini digunakan dalam hatchery. It's made of plastic. Ada yang terbuat dari plastik, fiberglass, or concrete. And about the function. Before I tell you the function, anybody knows what is the function of tank? Ada yang tahu fungsi dari tank itu apa dalam pembenihan? Menampung. Menampung apa? Alright, so let's check. Is there? Okay.
Selain menampung air, ada lagi fungsi yang lain? Ya, excuse me? Menampung ikan. Apa lagi? Menampung benih ikan. Very good. Alright. Now, how do you say that in English? Yeah. So a tank is used to keep fish, eggs, yeah, larva, fry or brood stock during the hatchery process. Next, yeah, net. Okay, Kevin, can you tell me how do you describe the net? In Indonesia, it's okay. Jadi net itu seperti apa? Fungsinya apa? Fungsinya untuk memindahkan ikan. Memindahkan ikan. How do you say in English? Memindahkan ikan. Moving the fish. And so net is used to catch, move, or handle the fish safely. Okay, next. Aerator. Yeah, aerator. What is aerator here? How do you describe? Bagaimana kalian gambarkan aerator ini? Untuk menyuplai oksigen di dalam air. Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Ya? Iya, kalian bisa lihat gambarnya di sini dan saya yakin sudah sering melihat ya bendanya secara langsung. Ya, ayo. So as you can see here, aerator as a device that produce bubbles. Next, kita pindah ke termometer. Ya, tadi ada yang sudah menyebutkan ya, termometer itu untuk mengukur suhu air. How do you say in English? To measure. Okay, very good, Febrian. Ya. So this thermometer is to measure the water temperature in hatchery. Ingat, in hatchery, ya. Okay, next, pH meter. What is pH meter? Mengukur keasaman air. Untuk mengukur Keasaman air. keasaman air. Selain keasaman air, apalagi yang bisa diukur dengan pH meter ini? Apa, Hafiz? Yes, very good. Kebasahan air. Now, how do you say keasaman and kebasahan in English? You can see on the screen to measure the acidity and alkalinity of water. Okay, that's the function. And the last is scoop net. Serok itu seperti apa? Bentuknya a small net, ya, jaring kecil with fine mesh and handle. Katanya punya pegangan, ya. What is the function? Untuk mengambil larva, men. Untuk mengambil larva. Selain larva apa lagi? Ikan-ikan kecil. Ya, so to collect larva, ya, fry or small fish carefully. Ya. Next. Now, it's your time to discuss with your friend, ya. Jadi kalian akan berdiskusi kelompok, ya, dengan teman kalian, ya. Let's see the rules in this group discussion task. The first one, sit together with your group. Okay, so for the group, it will be consist of 3 students. Okay, kemudian next, discuss with your group about the equipment given. Ya, jadi nanti setelah terbagi kelompoknya, saya akan berikan kertas, ya, selebaran, ya. Di selebaran itu ada gambar hatchery equipment, ya. That's what you are going to discuss with your friend. You can tell the kinds, the name, ya, the description, or the function.
setelah itu you can take a note ya, dari hasil diskusi kalian boleh catat ya tentang deskripsinya, tentang fungsinya ya. Kemudian yang terakhir present the equipment. Nah, sekarang untuk kelompoknya let me choose. Saya pilih ya. Oke. 1, 2, 3. 3 of you. Ya. 1, 2, 3. Oke. Next. 1, 2, 3. Oh ya. And for the last group consists of 4 students. Okay, sit together with your group. Now, let me choose for you. Ma'am Iva yang tentukan ya. Okay, this is for group 1. Okay, group 2, group 3, and this group is yes. Okay, come on, sit together with your friends. You have 5 minutes. Don't forget to take a note. It's okay. Alright, I think 5 minutes is enough. Let me start from group 1. Okay, group 1. Stand up please and present the result of your discussion. So now I'm going to present the equipment my group is about tank. Tank is a large container, plastic container to keep fish, egg, larva in the hatchery process. Can you repeat? Tank is a large plastic container Large plastic container. to keep fish, egg, and larva in the hatchery process. Okay, excellent answer. Okay, you may sit down. Okay, next, let's move to group 4. Yes, come on. Okay, one student. The method is digital to check pH level of water and to know the acidity or alkalinity of water. Okay, digital equipment. Yeah, digital equipment that has 2 functions. Yeah, okay, to keep the acidity and alkalinity of the water. Very good. And the last group, one student to present the result of your discussion, please. I'm from group 2. Okay. We got net. Net. Okay. Satu from mass material. Mesh material. Okay. The function of net is to catch, move, or handle fish. Excellent. Yeah. To catch, move, and handle the fish. Okay. You have got a very excellent answer. Jawabannya semua excellent ya. Let's move to it's quiz time. Ya. Are you ready for the quiz? Okay. Now check your mobile phone. The first thing that you have to do is scan the QR code. Ya. Any problem? Okay, no problem ya. Okay. How many questions did you get from the quiz? Okay, 10 questions. Okay. So for the 10 questions, you have 5 minutes to answer. Kalian punya waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaannya. Let's start. Any problem, Hafiz? No. Okay.
Okay, 1 minute to go. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Okay, time is up. Now, let's check the answer. Silakan kalian cek jawabannya. Ada yang dapat 100? Satu pertanyaan itu kan poinnya 10. Berarti kalau benar semua 100. Anybody get 100? Ada yang dapat 100? Raise your hand. Wow, congratulations. Ya. Okay, congratulations for the students who get 100. Ya. Anybody get 90? Ada yang dapat 90? Okay, 4 student. And the rest? Sisanya dapat berapa? 80, very good. Yang pasti nggak ada yang 70 ke bawah ya. Berarti hasilnya semua excellent. Okay, alright. Now let's go to the summary. Ya, apa yang bisa kalian tangkap? Apa yang bisa dipahami dari materi tadi? Jenis. How do you say jenis? The kinds, ya. The kinds of hatchery equipment. Apalagi setelah jenisnya? Fungsinya. The function. Dia ada di poin ketiga. The function. Kemudian apa tadi sebelum menjelaskan fungsinya? Deskripsinya. Terbuat dari bahan apa? Ya. Jadi ketiga poin tadi itu 3 poin yang sudah kita pelajari tentang hatchery equipment ini. Okay, and yeah, before we finish the class, sebelum kita akhiri kelasnya, ya, Miss Iva ada assignment seperti biasa, ya, ada tugas, ya. This is to do at home. Ini dikerjakan di rumah, ya. This is mini presentation task. Ini mini presentation. The duration is 3 until 5 minutes. Yeah, so you only need to talk 3 until 5 minutes. Yeah, about hatchery equipment. And then remember this is individual, ya, not group. Ini bukan kelompok. Kemudian di presentasenya nanti, ya, di mini presentasenya nanti apa saja yang perlu kalian jelaskan. Nah, look at the first point. Poin yang pertama, the name. Jadi kalian pilih satu equipment yang kalau bisa ya, tapi ambil satu peralatan yang kita tidak pelajari hari ini, ya. Nah, di luar dari 7 peralatan yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Kemudian yang kedua, a short description, ya, deskripsi. Kemudian yang ketiga, the function, fungsinya, ya. Dan yang terakhir, don't forget to put the picture. Okay? Any question about the assignment? Ada pertanyaan tentang tugas hari ini? Oh iya, for the submission, untuk pengumpulannya, karena ini tugasnya tidak terlalu berat ya. Iya, saya minta nanti submissionnya H+3. Alright, this is the end of our class today. And before we finish the class today, let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, hopefully we can get benefit from what we have learned today. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya. Thank you very much for attending my class and see you insyaallah next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekaman proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 2 pada program studi pembenihan ikan di Politeknik Bombana. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.